Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, kita lanjutkan pembahasan nisbatul alfadhi wal ma'ani ba'duha li ba'din. Hubungan antara lafaz dan makna satu antara lain. Secara umum, hubungan antara lafaz dan makna ada empat. Nisbatun baina makna lafzi wa afrodihi. Hubungan antara makna lafaz dengan individunya. Karena nanti individunya itu berbeda-beda. Itu ada mutawati dan ada musyrik. Jadi yang pertama itu adalah hubungan antara makna lafaz dengan individunya. Kalau mutawati itu satu lafaz yang punya satu makna yang afrodnya itu sama. Berarti dia muttafikina fi afrodihi. Muttafikin. Muttafikin artinya individunya itu sama. Kalau muskik itu lafaz tasyakuk, dia satu lafaz yang mempunyai satu makna tapi afrodnya itu berbeda-beda dalam hakikatnya. Contohnya itu lafaz nur. Kemudian yang kedua itu nisbatun bainal lafzi wa maknahu. Hubungan antara lafaz dengan maknanya. Di atas tenis meja, HP kan? Di atas tenis meja. Ada. Sama siapa tadi? Sama Andani. Sama Andani. Sama Andani berdua. Saya lagi ngajar dulu, benar ya? Sama Andani berdua. Muskik atau tasyakuk itu dia satu lafaz punya satu makna. Nur itu maknanya cahaya. Tapi antara satu cahaya dengan cahaya yang lain itu berbeda-beda dari segi kekuatan. Maka afrodnya berbeda. Kalau mutawati itu contohnya lafaz insan. Artinya manusia. Antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak ada yang saling mengungguli. Afrodnya itu sama, mutafik semuanya tidak mukhtalif. Kalau misalkan muskik itu afrodnya itu dia mukhtalif. Afrodnya itu berbeda-beda. Beda antara cahaya matahari dengan cahaya lampu contohnya. Yang kedua nisbatun baina lafzi wa maknahu. Hubungan antara lafaz dan maknanya itu adalah contohnya lafaz mustarok. Lafaz mustarok itu adalah satu lafaz yang punya banyak makna. Yang ketiga itu ada hubungan antara lafaz dengan lafaz yang lain. Contohnya adalah murodif atau mutarodif atau taroduf, yaitu adalah dua kata yang mempunyai satu makna. Contoh, apa hubungan antara makna insan dan makna bashar? Nah, ini hubungan antara dua lafaz. Hubungan antara dua lafaz. Lafaz insan dan lafaz basharun itu mempunyai hubungan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah taroduf karena dua lafaz punya satu makna. Tapi kalau misalkan yang kedua atau mustarok itu lafadznya satu saja. Lafadznya satu saja ainun. Nah, tapi maknanya yang banyak. Ya, maknanya yang banyak. Ada yang artinya mata, ada yang artinya sumber air atau mata air, ada yang artinya itu jasus atau mata-mata. Yang keempat itu nisbatun baina makna lafzi wa makna lafzin akhor. Hubungan antara makna lafaz dengan makna lafaz yang lainnya. Ini yang dinamakan dengan takholuf. Nah, takholuf itu nanti ada tiga. Takholuf itu ada tiga. Pertama itu ada tabayun.
Tabayun itu adalah dua lafaz yang maknanya berbeda. Itu lafaznya berbeda dan maknanya berbeda. Kemudian ada umum wa khusus mutlak. Yang kedua itu ada umum wa khusus mutlak. Yang ketiga itu ada umum wa khusus wajhi. Jadi total nisbah atau hubungan antara lafaz dan makna itu ada 7. Ya ini kan 4. Tapi yang keempat itu ada 3. Berarti 1, 2. Yang pertama itu ada 1, 2. Ya ada mutawati dan musyrik. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 hubungan antara lafaz dan makna. Kita rincikan. Pertama lafaz tawatu. Apa sih tawatu itu? Tawatu itu adalah ayakuna lafzu dha ma'nan wahid. Satu lafaz yang mempunyai satu makna. Walahu afrodun mutasawiyah fi dzalikal makna. Dan tawatu itu mempunyai afrod yang sama dalam maknanya. Contoh adalah lafaz insan. Yang termasuk insan itu adalah Muhammad itu insan. Zaidun itu insan. Hindun itu insan. Ini Muhammad, Zaidun, Hindun semuanya sama. Sama-sama hayawanun natik. Eksistensinya sama. Sama-sama berupa hayawan. Mereka makhluk hidup yang bisa meraba. Dan mereka semuanya itu natik. Bisa berpikir. Muhammad natik bisa berpikir. Zaid natik bisa berpikir. Hindun natik bisa berpikir. Dan tidak bisa kita katakan Hindun lebih manusia daripada Zaid. Atau Zaid lebih manusia daripada Muhammad. Semuanya sama. Eksistensinya itu sama alias setara. Karena eksistensi manusia itu hayawan natik. Jadi tidak bisa kita katakan Hindun lebih manusia daripada Zaid. Begitu juga Jamal, onta. Antara satu onta dengan onta yang lain tidak bisa kita katakan onta yang ini lebih onta daripada onta yang itu. Contoh lain kata atau lafaz faros, kuda. Tidak bisa kita katakan kuda yang ini lebih kuda daripada yang itu. Fa'ina jami'a afrodil insan wal jamal wal faros mutasawiyah. Semua individu insan, semua individu jamal, semua individu kuda itu sama dalam asal maknanya. Ya namanya satu jenis ya kuda pasti sama, dia jenisnya ya kuda. Tidak bisa kita katakan kuda yang ini lebih kuda daripada yang itu. Fanisbah baina makna lafzi wa tilkal afrad al mutasawiyah fi asli hadzal makna tusama tawatu. Nah ini yang dinamakan dengan tawatu. Tawatu adalah satu lafaz yang mempunyai satu makna dan afrodnya itu dia mempunyai banyak afrod. Dan afrodnya ini sama, seragam, setara dalam maknanya. Berbeda dengan tasyakuk. Tasyakuk adalah ayyakuna lafzu lahu maknan wahid. Nah, ini sama seperti tawatu. Tasyakuk juga adalah satu lafaz yang mempunyai satu makna. Walakin afroduhu mukhtalifah. Akan tetapi afrodnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan tawatu itu afrodnya itu mutasawiyah, sama. Tapi kalau tasyakuk itu afrodnya mukhtalifah. Ai ghayra mutasawiyah. Afrodnya, individunya tidak sama. Contohnya adalah al-bayat. Bayat itu adalah putih. Contoh misalkan putih salju dengan putih baju itu berbeda. Salju itu lebih putih daripada putihnya baju. Nah, putih itu dia mempunyai tingkat kontras yang berbeda-beda. Putih kertas ini kertas ini warna putih. Dengan putih yang di kertas yang atas nih, misalkan di sini, itu berbeda keterangan putihnya atau dalam segi asyadiyahnya. Jadi bisa kita katakan putih yang di sini lebih putih daripada yang di atas. Yang di sini kan warnanya putih nih, tombol-tombol yang di atas nih ada putih nih, putih warna putih. Atau misalkan kalau kita bisa hadirkan warna putih, misalkan kita bisa katakan putih yang ini lebih putih daripada yang ini, gitu. Nggak bisa dicatat, nggak bisa dicoret di sini. Itu contoh saja. Jadi lafaz al-bayat atau abiyat, lafaz putih, kata putih itu dia termasuk lafaz tasyakuk. Putih itu hanya punya satu makna, tapi afrodnya berbeda-beda. Maksudnya afrodnya berbeda-beda itu putihnya beda-beda nanti. Ada yang lebih putih, ada yang putihnya kurang putih. Berbeda dengan lafaz tawatu, seperti contohnya manusia. Tidak ada orang yang
lebih manusia daripada manusia yang lainnya. Tapi kalau lafaz putih, bisa kita katakan baju saya lebih putih daripada baju kamu. Atau putihnya baju saya itu lebih putih daripada putihnya baju kamu. Jadi dalam lafaz al-bayat itu dia mempunyai derajat yang berbeda dalam afrodnya. Contoh lain adalah ad-dawu. Ad-dawu. Ad-dawu itu berarti artinya adalah an-nur, cahaya. Cahaya matahari itu lebih cahaya daripada cahaya lampu. Nah, itu kan sama-sama cahaya, tapi dari segi asyadiyahnya itu dia berbeda. Karena cahaya matahari itu dia lebih terang, lebih bercahaya daripada cahaya lampu. Cahaya lampu itu lebih redup daripada cahaya matahari. Contoh lain tuh al-wujud. Yang wujud itu kan banyak. Allah wujud nggak? Allah itu wujud. Yang wujud itu ada Allah. Allah Subhanahu wa taala wujud. Kemudian apalagi ada insan, kita manusia itu wujud atau tidak? Kita tuh wujud karena ada kita tuh ada. Tapi wujudnya insan dengan wujudnya Allah tuh berbeda. Allah itu wujudnya itu tanpa ada. Artinya tanpa ada itu tidak diadakan. Artinya tidak diadakan itu tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu kita sebut wajibul wujud. Maksudnya wajibul wujud itu zat yang wajib harus ada. Dan wujudnya Allah itu bukan isim maf'ul. Kita bisa musyrik kalau menganggap wujudnya Allah isim maf'ul. Karena isim maf'ul itu berarti kan artinya objek yang diadakan. Berarti akan ada yang mengadakan Allah. Wah, musyrik kita kalau beranggapan mawujudnya Allah itu isim maf'ul. Jadi wujud Allah, mawujud di situ bukan berisi maf'ul. Tapi artinya wujud Allah itu ya wajibul wujud. Artinya Allah ada tanpa tiada. Allah itu ada tanpa diadakan. Allah itu ada tanpa diciptakan. Berbeda dengan insan yang dia itu ada tapi sebelumnya tidak ada. Manusia itu awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan manusia, kemudian manusia menjadi ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Allah tidak begitu. Allah berada tidak diawali dengan ketiadaan. Berarti dari dulunya memang sudah ada, sudah mempunyai eksistensinya sendiri, tidak dibangun, tidak dibuat, tidak diciptakan. Ya, jadi kita katakan wajibul wujud. Kalau insan itu tadinya tidak ada, menjadi ada, berarti wujudnya insan itu berawal dari ketiadaan, maka dinamakan mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Nah, inilah salah satu faidah mempelajari ilmu mantik juga ya, untuk mempelajari akidah atau ilmu kalam nantinya. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya lafaz wujud, nah lafaz wujud ini termasuk lafaz tasyakuk. Artinya dia punya satu makna, maknanya itu adalah ada. Tapi individunya berbeda-beda, ada yang lebih wujud. Allah itu lebih wujud daripada manusia. Jadi kita bisa katakan begitu. Kalau lafaz tawatu tidak bisa kita katakan Zaid lebih manusia daripada Muhammad, nggak bisa kita katakan begitu. Tapi kalau lafaz musyrik atau tasyakuk bisa kita katakan Allah itu lebih wujud daripada insan. Jadi afrodnya berbeda-beda dari segi kekuatannya. Fa inna kulla lafzin min hadhil alfad lahu ma'nan. Nah, setiap masing-masing dari lafaz ini punya makna. Al-bayat itu artinya putih, al-dawu artinya cahaya, al-wujud artinya ada. Makna yang dari tahtahu afrodun muta'adidah. Nah, di bawah ini nanti banyak individu-individu. Yang putih itu kan ada salju, ada baju, ada gigi dan lain sebagainya. Matahari itu kan banyak ada sinar itu kan banyak ada sinar matahari, sinar lampu, sinar senter dan lain sebagainya. Al wujud itu banyak ada mumkinul wujud, ada wajibul wujud sama mustahilul wujud. Walakinnaha ghairu mutasawwiyah fil makna. Maka dari itu afrod di bawahnya ini tidak berbeda, tidak sama dalam maknanya. Ada yang lebih putih, ya di sini cahaya ada yang lebih bercahaya afrodnya itu. Ada yang lebih unggul di antara yang lainnya. Wujud juga sama, ada yang lebih wujud di antara yang lainnya. Fal wujudu
ya, maqulu alal wajib wal mungkin. Nah, seperti contoh lafaz wujud itu kan ada yang wajibul wujud, ada yang mungkinul wujud, ada yang mustahilul wujud, walakinahu fil wajib aula minhu fil mungkin. Nah, yang wajibul wujud itu lebih utama, ya, lebih utama daripada yang mungkinul wujud. Nah, Allah itu kan wajibul wujud, berarti Allah lebih wujud daripada manusia. Karena Allah itu wajibul wujud, insan itu mungkinul wujud. Wal wujudu aidan maqulun alal wajib wal mungkin, lakin husulahu fil wajib qabla husulihi fil mungkin. Jadi, walaupun makna wujud itu artinya cuma ada satu, ya artinya wujud itu ada, tapi nanti wujud itu keutamaannya berbeda-beda. Ada yang lebih wujud daripada yang lainnya. Ya, Allah itu lebih wujud daripada manusia. Berbeda dengan lafaz tawatu yang tidak bisa kita katakan Muhammad lebih manusia daripada Zaid. Nggak bisa kita katakan seperti itu karena afrodnya sama. Afrod ini afrod dari insan ya. Lafaz insan itu afrodnya dia mempunyai Muhammad, Zaid, dan Hindun. Muhammad, Zaid, dan Hindun itu adalah afrod dari lafaz insan. Nah, semua afrod insan itu sama, semuanya tidak ada yang membedakan dalam mahiyah atau hakikatnya. Karena semua manusia itu hakikatnya adalah hayawan natik. Manusia itu adalah hayawan, tidak bisa kita katakan Muhammad itu lebih manusia daripada Zaid atau Zaid itu lebih manusia daripada Muhammad dan kita banding-bandingkan dengan afrodnya insan nggak bisa karena memang semuanya sama. Nah, kalau musyrik tidak, afrodnya berbeda-beda. Contoh lain ad-dau'u yakunu lisyamsi wal misbah. Contoh lafaz dau. Lafaz dau itu termasuk daripada lafaz tasyakuk yang individunya berbeda. Yang mempunyai cahaya itu adalah contohnya ada cahaya pada matahari, ada cahaya pada lampu. Lakinnahu fisyamsi asyaddu wa aqwa minhu. Nah, cahaya yang terdapat pada matahari itu lebih kuat daripada cahaya lampu. Maka di sini kita sebut dia lafaz tasyakuk karena mempunyai asyadiyahnya atau aulawiyahnya yang berbeda. Aulawiyah itu yang lebih awal, yang lebih utama, yang lebih dulu, itu Allah dulu yang ada sebelum manusia itu ada. Asyadiyah itu yang lebih kuat. Matahari itu cahayanya lebih kuat daripada cahaya lampu. Nah, contoh yang terakhir al-bayad, putih. Yang putih itu ada di salju, ada juga di batu. Nah, warna putih yang di salju itu lebih lebih putih daripada putih yang ada di batu atau putih yang ada di baju atau putih yang ada di bantal kita warnanya putih itu kalah warna putihnya sama warna putih salju. Jadi dari sini kita bisa katakan salju lebih putih daripada bantal. Salju lebih putih daripada batu yang berwarna putih. Misalkan ada batu koral ya, itu kan warnanya putih. Tapi putihnya salju itu lebih putih. Ya, jadi bisa kita katakan begitu. Kemudian lafaz yang ketiga itu istirok. Hubungan antara lafaz dan makna yang ketiga itu istirok. Istirok huwa ittihadul lafzi wa ta'addudul wad'i wal makna. Istirok adalah satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Contohnya ain. Ain itu bisa diartikan untuk mata yang untuk melihat, yaitu mata yang ada di kepala kita. Bisa juga ain diartikan al-bi'ru atau sumber air atau sumur. Ain itu bisa juga diartikan jasus atau mata-mata. Wadhahab bi'audha'i mukhtalifah. Wa kadza qur'un, kuru, salah satu kuru, qur'un, lafaz qur'un itu juga lafaz mustarok. Karena bisa diartikan suci, bisa diartikan haid. Jadi salah satu kuru itu bisa diartikan 3 kali suci atau 3 kali haid. Di antaranya lafaz istirok itu yang lainnya itu pada bahasa Indonesia contohnya adalah gigi. Gigi itu bisa diartikan gigi yang di motor, bisa juga gigi yang ada di mulut kita. Atau bisa itu kita artikan mampu, atau bisa itu kita artikan adalah racun yang terdapat pada ular. Maka bisa itu memiliki 2 makna. Bisa yang kita artikan adalah mampu atau istata'a yastati'u itu bisa.
atau bisa yang terdapat pada ular. Racun yang terdapat pada ular itu juga namanya bisa. Nah, ini kan satu lafaz tapi punya dua makna, itu namanya istirak atau mustarok. Nah, taroduf itu kebalikan dari istirak. Aksul istirak, taroduf kebalikan dari istirak, yaitu adalah banyak lafaz mempunyai satu makna. Burun wa komhun, contohnya burun wa komhun itu sama-sama gandum. Asadun sama godonfir itu sama-sama singa. Insan sama bashar itu sama-sama hayawanun natik. Ini dua lafaz yang berbeda tapi mempunyai satu makna. Ini dua lafaz yang berbeda tapi mempunyai satu makna. Burun wa komhun dua lafaz yang berbeda tapi punya satu makna, sama-sama artinya gandum. Nah, ini namanya taroduf. Ya, taroduf itu sinonim ya bahasa Indonesianya. Kalau istirok itu adalah berarti dia kalau di Indonesia itu saya lafaz ambigu. Lafaz ambigu yang mempunyai banyak makna. Kemudian tabayun, ya kalau tabayun itu adalah dua lafaz yang berbeda dan maknanya juga berbeda. Huwa alla yasduku ahadul lafzaini al-kulliyaini ala syai'in mimma yasduku alaihil akhar. Dua kata yang tidak mempunyai kesamaan dalam maknanya. Wa dzalika kal murabba wal musallas, masalah antara lafaz murabba dan musallas. Segi empat segi empat dengan segitiga itu dua lafaz yang berbeda. Murabba itu artinya adalah segi empat, musalas itu ya artinya segitiga. Maknanya beda. Ini lafaznya berbeda. Lafaz murabba dan dengan lafaz musalas itu kan lafaznya beda. Murabba itu adalah persegi. Musalas itu adalah segitiga. Nah, ini maknanya berbeda. Jadi dua lafaz yang berbeda dengan dua makna yang berbeda itu namanya tabayun. Fa inna ma'nal murabba sathun mutasawwin mahdud bi arba'ati khututin mutasawiyah, yaitu sesuatu garis yang memiliki empat siku. Memiliki empat siku. Wal musallas sathun mustawin mahdudun bi salasati khutut mutaqati'ah. Sedangkan musallas itu artinya adalah sebuah bidang atau garis yang mempunyai tiga siku atau tiga sisi. Sikunya tiga dan sisinya juga tiga. Ini maknanya berbeda, lafaznya juga berbeda, maka dinamakan tabayun. Fa anta tara annal ma'nayaini mutaghayyirani wa muhalun ayasduqu ahaduhuma ala syai'in mimma yatanawaluhu al-akhar. Maka kita bisa melihat dari sini bahwasanya ada dua makna yang berbeda dan mustahil bisa bersatu dalam maknanya karena memang maknanya berbeda. Wa bidzalika takunu nisbah baina ma'nal musallas wal murabba tabayun. Maka hubungan antara lafaz musallas dan murabba itu hubungannya adalah tabayun, bukan mustarok, bukan taroduf, dan bukan tawatu, bukan tasyakuk. Ya, tabayun itu yang paling gampang. Tabayun itu berarti yang nggak ada hubungannya lah. Misalkan komputer dengan HP. Komputer dengan HP itu lafaz yang berbeda dan maknanya juga berbeda. Kemudian contoh lain adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki yang perempuan dan tidak ada perempuan yang laki-laki. Berarti dia tidak termasuk umum wa khusus mutlak, tidak termasuk umum wa khusus wajhi, istirok juga bukan, taroduf juga bukan, bahkan dia berlawanan. Taroduf itu kan sinonim. Kalau laki-laki dan perempuan itu antonim. Antonim tidak masuk ke dalam nisbah. Maka laki-laki dan perempuan itu ya tabayun. Dua lafaz yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Oke, 5. Yang keenam itu umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak ada lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran kecil yang lebih khusus. Nah, ini umum wa khusus mutlak. Ayyajtami al-ma'nayani fi madatin. Ada dua makna yang tergabung dalam satu bentuk. Wa yanfaridul a'ammu minhuma fi madatin ukhra. Nah, kemudian ada bentuk yang lebih umum yang dia tidak mustarok. Dia tidak termasuk di dalam yang kecil, tapi yang kecil termasuk yang besar. Kama finis baina maknal insan wa maknal hayawan. Seperti contohnya hubungan antara makna insan dengan makna hayawan. Insan itu misalkan yang titik kecil. Nah, yang titik yang bundaran besarnya itu namanya hayawan misalkan. Nah, ini namanya umum wa khusus mutlak. Jadi, setiap insan itu pasti hayawan, tapi setiap hayawan belum tentu insan.
Karena hayawan bisa juga termasuk asadun. Asadun itu bukan manusia. Bisa juga samakun. Samakun itu dia hayawan tapi dia bukan manusia. Jadi setiap insan itu hayawan, tapi belum tentu setiap hayawan itu insan. Nah, itu namanya umum wa khusus mutlak. Lingkaran yang di dalam itu lebih khusus, yang di luar itu lebih umum. Yang ketujuh, yang terakhir itu umum wa khusus wajhi. Umum wa khusus wajhi berarti ada dua lafaz kulli yang berkesinam, yang bergabung di tengah-tengahnya. Ini ayajtami afi maddatin wa yanfaridu kulla minhuma fi maddatin ukhra. Dia bertemu dalam satu bagian dan masing-masing juga berpisah dalam bagian yang lainnya. Contohnya adalah lafaz insan dan abiyat. Ya, contohnya insan dan abiyat. Manusia itu ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang hitam, ada yang putih, abiyat. Ya, abiyat yang putih. Ada yang aswad atau hitam. Kemudian lafaz abiyat, yang putih itu apa aja sih? Yang putih itu banyak. Yang putih, ya sini lafaz abiyat. Yang putih itu misalkan salju, terus misalkan sinun, sinun gigi, terus ada insan. Nah, insan di sini dia tergabung di dalam satu bentuk, satu maddah. Berarti abiyat dan insan itu dia bertemu dalam satu posisi yang pas di tengah ini. Ada manusia yang putih, ada yang putih itu ada yang berupa manusia. Tapi yang putih bukan cuma manusia doang. Salju itu putih, gigi itu putih, bantal itu putih, dan lain-lain. Insan itu nggak semuanya putih, tapi ada juga yang hitam, ada juga yang kuning, misalkan ada juga yang coklat. Nah, tapi insan juga ada yang putih. Oh, berarti di sini hubungan antara abiyat dan insan itu umum wa khusus wajhi karena ada pertemuan. Enggak semua manusia itu putih, enggak semua yang putih itu manusia, tapi ada sebagian yang putih, tapi ada sebagian manusia yang putih. Nah, itu umum wa khusus wajhi itu begitu. Atau sebagian manusia itu putih dan sebagian yang putih itu manusia. Nah, itu namanya umum wa khusus wajhi. Contoh lain misalkan kama yanfaridul abyad fi salji wal qutni. Oh, ini penjelasannya. Yang abyad itu ada kapas putih, salju putih, ini udah saya jelasin ya tadi. Gigi itu putih. Atau pakai bahasa Indonesia deh. Misalkan kita kasih contoh pakai bahasa Indonesia. Hubungan antara beneran yang orang besar. Hubungan antara ini misalkan warna putih. Yang putih itu tadi apa aja? Ada salju ya. Salju itu putih. Ada insan, insan atau manusia itu ada yang putih. Ada juga mobil, mobil itu ada yang warna putih. Kita tulis ini lah, sayyarah. Nah, kemudian di sini mobil, mobil, mobil itu ada yang warnanya putih ya, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hitam, aswad, ada yang warnanya merah, ahmar, ada yang warnanya kuning, asfar. Nah, ini mobil dan putih, lafad mobil dan lafad putih itu termasuk umum wa khusus wajhi. Karena sebagian mobil itu ada yang berwarna putih dan sebagian yang putih itu adalah mobil. Maka ditemukan di dalam ada mobil yang berwarna putih. Nah, ini adalah termasuk umum wa khusus wajhi.
Ini termasuk umum wa khusus wajhi. Atau contoh lain, misalnya kita tebak-tebakan dulu, misalkan. Ada kalimat jalan basah. Jalan basah. Ini logika sebenarnya. Jalan basah. Turun hujan. Turun hujan. Apa hubungan antara kedua lafaz ini? Antara antara jalan basah dan turun hujan. Apakah ini umum wa khusus wajhi? Apakah ini umum wa khusus mutlak? Kalau umum wa khusus mutlak, setiap turun hujan, maka jalan basah. Setiap jalan basah berarti turun hujan. Tapi belum tentu setiap turun hujan jalan basah. Kira-kira masuk akal apa enggak? Atau dibalik. Misalkan umum wa khusus mutlak, misalkan ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Yang lingkaran dalamnya ini yang kecilnya apa nih? Turun hujan kah? Apa jalan basah? Coba kita catat turun hujan. 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 Ini jalanan basah. Jalan basah. Nah, ini namanya umum khusus mutlak. Coba kita sambungin. Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung berarti bukan umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak, setiap hujan itu berarti jalanan basah. Tapi belum tentu setiap jalanan basah itu hujan. Masuk nggak kira-kira? Saya ulangin. Setiap hujan itu pasti jalanan basah. Setiap hujan itu pasti jalanan basah. Tapi setiap jalan basah belum tentu hujan. Oke, ini kira-kira umum khusus mutlak atau bukan? Atau umum khusus wajhi? Oke. Setiap hujan itu pasti jalan basah. Ada nggak ketika hujan jalanan nggak basah? Nggak, karena pasti jalanan basah kalau turun hujan. Nah, tapi apakah setiap jalanan basah itu pasti karena hujan? Belum tentu juga. Karena bisa jadi jalanan basah karena disiram. Bukan karena hujan, disiram sendiri. Disiram, disiram. Nah, disiram itu kan bukan hujan. Disiram pakai air bak mandi misalkan. Atau bisa juga jalan basah karena air dari laut itu meningkat. Sehingga menyebabkan seperti banjir. Tapi bukan banjir. Kalau banjir kan seperti konotasinya itu karena disebabkan hujan. Ini bukan, nggak ada hujan. Tapi tiba-tiba air dari sungai atau air dari laut itu meningkat ke atas sehingga menyebabkan jalanan basah. Nah, berarti kan sebab jalan basah itu bukan cuma hujan doang, tapi banyak. Nah, ini contoh hubungan dua lafaz kita bisa maknai ini umum khusus mutlak atau umum khusus wajhi. Jadi nanti kalau di soal-soal CPNS tuh banyak soal-soal logika. Soal-soal logika itu ya berarti kita memainkan premis. Jadi ada premisnya. Misalkan premisnya itu begini. Saya catatkan. Eh, semua dan sebagian. Semua anak, semua anak SMA tidak mempunyai SIM. Semua yang tidak punya SIM tidak boleh naik motor. Nah, kesimpulannya, ini misalkan ada pilihan A, B, dan C. Semua anak SMA
naik motor ke sekolah. B. Sebagian anak SMA tidak naik motor ke sekolah. Semua anak SMA tidak ada yang menjadi ojek. Oke, ini adalah contoh kecil sederhana daripada logika. Ada premis satu, premis satunya adalah semua anak SMA tidak mempunyai SIM. Premis duanya, semua yang tidak punya SIM tidak boleh naik motor. Mana kesimpulan yang paling benar? Coba kita lihat yang A dulu. Semua anak SMA naik motor ke sekolah. Ini tidak masuk logika. Karena semua anak SMA tidak punya SIM dan semua yang tidak punya SIM tidak boleh naik motor. Berarti semua anak SMA tidak naik motor ke sekolah. Semuanya karena nggak boleh, masih belum punya SIM. Dan yang tidak punya SIM nggak boleh naik motor. Berarti yang A ini salah. Coba kita lihat yang B. Sebagian anak SMA tidak naik motor ke sekolah. Kalau sebagian anak SMA tidak naik motor ke sekolah, berarti ada sebagian lain yang naik motor ke sekolah. Dan ini tidak bisa karena semua anak SMA tidak punya SIM. Dan semua yang tidak punya SIM tidak boleh naik motor. Nah, ini kalau sebagian ada yang tidak sebagian anak SMA tidak naik motor ke sekolah, berarti sebagian yang lainnya naik motor. Sedangkan nggak boleh, karena yang tidak punya SIM itu, anak SMA semuanya tidak punya SIM dan tidak punya SIM tidak boleh naik motor. Jadi, kesimpulan yang paling benar adalah yang C. Semua anak SMA tidak ada yang menjadi ojek. Karena untuk bisa menjadi ojek, untuk bisa menjadi tukang ojek itu dia harus punya SIM. Nah, untuk bisa mempunyai ojek, untuk bisa berprofesi sebagai ojek itu dia harus punya SIM untuk bisa menaiki motor. Bagaimana dia bisa menjadi ojek? Bagaimana dia bisa membawa motor kalau dia tidak punya SIM? Nah, jadi kesimpulannya tuh nggak perlu harus letterlek ke premisnya. Tidak, kalau misalkan konklusi yang normalnya kan begini, konklusi yang normalnya itu adalah semua anak SMA tidak boleh naik motor. Itu konklusi yang gampang ditebak. Cuman biasanya kalau soal-soal CPNS tuh nggak begitu. Ini kan jawaban yang sebenarnya begini, semua anak anak SMA tidak boleh naik motor. Nah, ini konklusinya harusnya begini. Cuman kalau di soal-soal di CPNS atau soal-soal mungkin di soal BUMN ada atau soal-soal yang lain lah atau ketika ingin masuk perguruan tinggi yang lain juga ada psikotesnya, ada TIU-nya, tes intelijen umum. Tes intelijensi umum itu ya seperti ini soal-soal logika seperti ini dan soal-soal logika ini dipelajarinya dengan menggunakan ilmu mantik. Jadi semua anak SMA tidak ada yang menjadi ojek itu masuk akal karena kita lihat premisnya. Ya premisnya semua anak SMA tidak mempunyai SIM, semua yang tidak punya SIM tidak boleh naik motor, berarti otomatis semua anak SMA tidak ada yang menjadi ojek, begitu. Ini contoh saja contoh ini mah, kalau di realitanya kan nggak begitu. Jadi kalau kita mau berdiskusi, berdebat, maka ketika kita membuat statement, kita harus berpaku kepada premisnya. Jadi sebelum kita kasih statement, kita kasih premis dulu, itu cara berdiskusi yang bagus begitu. Atau ketika kita ingin bermonolog begitu ya, ketika kita ingin memberikan sebuah ceramah, ketika kita ingin memberikan sebuah muhadharah, itu pasti didahului dengan premis dulu sebelum kita menimbulkan statement dan kesimpulannya. Supaya apa? Supaya kesimpulan atau statement yang kita ucapkan itu mukni. Mukni itu berarti memuaskan. Karena sebelumnya kita sudah kasih data atau premisnya sehingga konklusi kita tuh berdasarkan hujah dan dalil dan premis. Oke, kemudian ini kita lanjut ke taksimul lafzi ila khobar wa insya. Al-lafzul murakkab in ihtamala sidqu wal kadzib. Apabila mengandung kebohongan dan kejujuran itu dinamakan jumlah khobariyah. Contohnya ana imun. Ya, bohong, kamu tidak berdiri tapi kamu duduk. Nah, itu kan bisa dikatakan bohong atau benar.
Wa in lam yahtamil asidqa wal kadzib, kalau tidak mengandung kebenaran atau kebohongan, maka dinamakannya lafadz insya'i. Contohnya adalah kun, berdirilah kamu. Bohong, ya nggak bisa dikatakan bohong, orang saya nyuruh kamu berdiri. Nah, jadi lafadz insya'i itu adalah seperti kata perintah, seperti kata larangan, dan lain-lain. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat insyaallah. Ya, wa minal insya'i at-talab. Nah, kalau lafadz insya'i itu yang tidak mengandung kebenaran atau kebohongan, seperti tolab atau amr, dzakir, dzakir, belajarlah kamu, mudzakarahlah kamu, atau nahi, larangan, la tuhmil, kamu jangan meremehkan. Nah, kata-kata amr, tolab itu tidak mengandung benar atau bohong. Misalkan saya bilang, la tuhmil, hei kamu jangan menyepelekan. Terus orang itu bilang, kamu bohong. Lah, apaan, orang saya nyuruh kamu jangan jangan meremehkan, kok kamu malah ngomong saya bohong. Ini kan bukan kebohongan atau kebenaran, ini adalah perintah. Perintah itu tidak bisa dikatakan benar dan bohong. Kecuali saya ngomong